Salam sejahtera, perkenalkan saya Michael Berg dari Universitas Cyber Asia. Pada hari ini saya akan mempresentasikan tugas ulangan akhir semester saya dengan judul Implementasi Nilai-Nilai Pancasila untuk Mencegah Psika Intoleransi. Dengan dosen pengampu untuk mata perkuliahan hari ini adalah Dr. Hai Yusuf Setiadi, SH, SSTMK, MM, MHUM, untuk dengan prodi manajemen PJJ kelas MJ 202. Abstrak. Belakangan ini semakin marak terjadinya fenomena intoleransi, misalnya dari kasus peradilan sampai ke ranah konfrontasi politik, di mana di dalam itu menggembar-gemborkan isu keagamaan dan ras menjadi salah satu poin yang harus dimiliki oleh pelaku atau korban dalam peradilan ataupun kandidat yang akan mengikuti pemilu untuk bisa menang. Ini disebabkan oleh euforia, kebebasan dan informasi yang memunculkan paham atau ideologi baru yang belum tentu memiliki prinsip yang sama dengan nilai Pancasila, sehingga menciptakan kelompok-kelompok yang ekstrim yang berkedok agama. Padahal kelompok tersebut memiliki agenda-agenda tersendiri dengan membuat kericuan tersebut. Tentu saja ini merupakan dilema bagi bangsa Indonesia, sehingga kita generasi bangsa harus memahami implementasi nilai-nilai Pancasila dan menghadapi radikalisme dan terorisme. Kata kunci intoleransi ideologi Pancasila bangsa. Abstract. Lately, the phenomenon of intolerance has become increasingly widespread, for example, from judicial case to the realm of political contestation, where it taunting religious and racial issues is one of the points that must be honored by a perpetrators or victim in court or candidate who will take part in election to be able to win. This due to euphoria of freedom and reform which gave rise to a new understanding or ideologies which do not necessarily have the same principle as Pancasila values, resulting in the creation of extremist groups under the guise of religion. Even though these groups have their own agendas by creating chaos, of course, this is a dilemma for the Indonesian nation. So we, the nation generation, must understand the implementation of Pancasila values in the face of radicals and terrorists. Keyword intolerance, ideologis Pancasila nation. Latar belakang masalah. Era globalisasi di mana perkembangan teknologi dan peradaban manusia yang kualitasnya meningkat secara drastis membawa efek domino juga bagi bangsa Indonesia. Karena munculnya permasalahan baru mulai dari kalangan masyarakat sampai ke tingkat pemerintahan. Seperti kasus terorisme, tragedi bom Bali tahun 2002, kasus AOM ke-12 Australia, aksi bom Tanah Abang, dan aksi teroris dari kelompok Santoso, Sarina Tamrin. Selain itu munculnya politik identitas dalam memenangkan pemilu dengan mengatasnamakan agama serta mengirim massa untuk bertindak anarkis. Semua peristiwa tersebut disebabkan kurangnya wawasan masyarakat mengenai implementasi nilai-nilai Pancasila dan UUD NKRI 1945 dalam berkehidupan bangsa dan bernegara, sehingga mudah dipecah belah. Dalam tingkat sekolah atau universitas kita sering menjumpai berita mengenai tawuran, pelecehan seksual, budaya menyontek, kenakalan remaja, dan narkotika di kalangan para pelajar. Dan gimana mereka merupakan generasi penerus bangsa. Ini semua disebabkan oleh krisis moral, di mana moralitas pemahaman masyarakat dan pelajar dalam memandang Pancasila sebagai dasar landasan dan ideologi negara. Metode penelitian. Dalam pembuat makalah ini saya menggunakan pendekatan bersifat library research dengan menggunakan penelitian hasil riset dari buku daftar pustaka dengan teknik melakukan perbandingan antara satu riset dengan yang lain. Identifikasi masalah. Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, maka saya dapat mengidentifikasi permasalahan mengenai intoleransi antar warga negara yang disebabkan perbedaan yang ada, terutama mengenai perbedaan agama sebagai berikut. Kurangnya edukasi mengenai penanaman nilai toleransi dan Pancasila sebagai pemersatu bangsa, banyaknya rintangan dalam menerapkan nilai toleransi terutama di kalangan pelajar, kurangnya kepedulian sekitar atas pelanggaran toleransi yang terjadi dan menganggap tersebut wajar, sistem pembelajaran yang hanya fokus terhadap akademis tanpa memperhatikan etika siswa, kurangnya pemahaman guru dan orang tua terkait betapa pentingnya penanaman nilai toleransi antar umat beragama sejak dini.
Rumusan masalah berdasarkan latar belakang masalah dan identifikasi masalah tersebut, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut. Bagaimanakah sistem edukasi mengenai penanaman nilai toleransi dan Pancasila yang harus diterapkan kepada pelajar, dan bagaimana kita mengatasi rintangan-rintangan tersebut, bagaimana cara meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai pentingnya toleransi serta mencegah terjadinya pelanggaran toleransi yang terkadang terjadi. Peran orang tua dan guru dalam memilih peserta didik atau pelajar yang bisa berprestasi atau memiliki akhlak yang baik serta menghargai sesama. Contoh kasus-kasus intoleransi. Berikut contoh kasus intoleransi yang pernah terjadi di Indonesia, yaitu penyerang kelenteng di Kediri. Kejadian ini terjadi pada tanggal 1 13 Januari 2018 waktu malam hari, di mana ada seorang pria membawa motor dan menerobos masuk ke kelenteng Choi Hui Kyong, Jalan Yosudarso, Kediri, Jawa Timur. Mengenai hasil laporan sekitar tempat ibadah bagi Temis Tionghoa yang letaknya berada di tepi Sungai Brantas ini dilempari batu sekitar pukul 21.30 waktu Indonesia Barat. Pelemparan tersebut mengenai jendela yang terbuat dari kaca. Akibatnya jendela di kelenteng tersebut rusak dan pelaku langsung ditangkap aparat kepolisian setelah mendapatkan laporan dari pengurus kelenteng. Kedua, gereja di Samarinda dilempar bom Molotov. Kejadian ini terjadi di gereja Oikumene Sengkotek, Samarinda, Kalimantan Timur pada hari Minggu 13 November 2019, di mana ada seorang pria yang merupakan simpatisan ISIS dan meledakkan bom rakitan di halaman gereja ketika sedang dalam prosesi kebaktian, di mana menimbulkan korban balita meninggal dunia dan 3 anak lainnya luka parah. Cara mengatasi intoleransi dan radikalisme. Mencegah pertumbuhan paham-paham radikal dan kaum intoleransi bisa dilakukan melalui edukasi kepada para pelajar yang notabene-nya merupakan generasi penerus bangsa di masa depan. Di zaman era globalisasi, tidak dipungkiri bahwa akses informasi sangat mudah didapatkan hingga kemampuan seleksi ilmu diperlukan. Dengan kita menjelaskan Pancasila merupakan dasar negara dan pedoman kita dalam berbangsa dan bernegara, dapat memberikan kemampuan seleksi dan pemahaman kepada pelajar dan memilah kegiatan dan organisasi sesuai dengan nilai Pancasila. Selain itu, Pancasila juga sebagai kepribadian bangsa ini berarti halnya bendera merah putih yang sebagai ciri khas bangsa ataupun negara Indonesia membedakan dengan bangsa dengan negara lainnya. Banyaknya rintangan-rintangan dalam mencegah intoleransi dikarenakan perbedaan kebudayaan, agama, dan wawasan Nusantara, serta edukasi yang mumpuni bisa didapatkan oleh masyarakat menyebabkan mereka mudah dipecah belah oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. Itu semua karena mereka hanya menghafal Pancasila tanpa memahami apa makna sesungguhnya Pancasila dalam implementasi kehidupan sehari-hari. Berikut ini bentuk positif yang dapat kita dapatkan yang penerapan Pancasila dan kehidupan sehari-hari sebagai berikut. Sila pertama berbunyi ketuhanan yang Maha Esa, yang memiliki makna bahwa semua warga negara Indonesia diberikan kebebasan untuk memeluk agama dan menjalankan perintah sesuai dengan ajaran agamanya dan menghargai orang lain tanpa memaksakan suatu agama pada orang lain. Itu juga sebagai sila kedua. Bunyi sila kedua ini adalah kemanusiaan adil dan beradab, memiliki makna bahwa semua makhluk manusia diperlukan dan adil tanpa membedakan dan menjunjung tinggi keadilan dan kebenaran serta tidak melakukan diskriminasi kepada sesama. Sila ketiga. Bunyi sila ketiga Persatuan Indonesia mencerminkan kecintaan warga negara terhadap tanah airnya dengan menjaga nama baik Indonesia dan siap melindungi tanah airnya. Sila keempat. Bunyi sila keempat kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah, kebijaksanaan, dan permusyawaratan perwakilan. Sila ini memiliki makna bahwa dalam menyelesaikan permasalahan, alangkah baiknya kita lakukan secara musyawarah untuk mendapatkan mufakat dan memaksakan kehendak untuk mendapatkan pendapat dan mengutamakan kebaikan bersama. Sila kelima. Bunyi sila kelima ada keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Memiliki makna setiap orang memiliki posisi dan derajat yang sama di depan mata hukum tanpa membedakan yang satu dengan yang lain dan mendapatkan hak yang sama. Dengan memahami hal tersebut, kita mengerti bahwa negara Indonesia terdiri atas keberagaman dan mengajarkan kita untuk saling berhidup bersama serta memandang perbedaan sebagai suatu kekuatan yang mengeratkan. Toleransi, cara mengatasi toleransi dan radikalisme. Toleransi sendiri memiliki makna saling menghormati dan menghargai, tanpa memaksakan kehendak atau pendapat seseorang, tidak saling menghina dan mencela sesama. Toleransi merupakan hal yang paling sangat penting untuk dimiliki oleh setiap orang saat ini dan harus diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Dikarenakan bukan adanya toleransi yang tinggi akan membawa kita ke dalam kehidupan yang harmonis, damai, dan kondusif.
Peran orang tua dan guru sangat bermain besar dalam menciptakan lingkungan hidup yang lebih baik ke depannya, dikarenakan pelajar atau anak-anak memiliki kebiasaan untuk mengikuti perilaku orang yang lebih dewasa. Dengan kita menerapkan toleransi antar umat dan masyarakat, akan menciptakan benak yang positif ke dalam diri mereka, bahwa perbedaan dan keberagaman adalah indah, dan menanamkan nilai Pancasila tersebut akan membawa mereka dan negara Indonesia ke arah kehidupan berbangsa dan bernegara yang lebih indah. Kesimpulan, dengan membangun kesadaran masyarakat terhadap Pancasila dalam penerapan kehidupan sehari-hari akan membangun Indonesia ke arah yang lebih baik, dikarenakan di masa ini Indonesia mengalami kemerosotan moral yang menyebabkan memudahnya jati diri negara dan bangsa, dan banyak warga yang tidak paham dengan makna Pancasila itu sendiri, hingga masih bersifat intoleransi dan egois, hanya memikirkan kepentingan diri mereka sendiri tanpa memperhatikan kepentingan umum. Sehingga dengan adanya implementasi dan Pancasila dan masyarakat Nusantara, masyarakat bisa hidup dengan harmonis, damai, dan kondusif, dan bisa memandang perbedaan sebagai keberagaman yang indah dan saling menguatkan ketahanan negara Indonesia. Rekomendasi dalam pengaplikasian dan implementasi Pancasila memang sulit, dikarenakan faktor edukasi tidak cukup dan tidak bisa dijangkau oleh setiap kalangan masyarakat, dan masih ada beberapa pihak di tingkat pendidikan yang tidak begitu memandang pentingnya toleransi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Mengakibatkan banyak pelajar dan siswa-siswa yang bersifat intoleran dan saling membeda-bedakan, atau parahnya lagi saling mencela atas perbedaan yang ada. Jika mereka sejak dini sudah bersifat seperti ini, kedepannya kehidupan mereka akan suram karena tidak bisa menerima perbedaan yang ada, dan memungkinkan bisa bergabung dengan kelompok radikal ataupun teroris dikarenakan kurangnya toleransi. Orang tua harus juga ikut berperan dalam mengajarkan nilai-nilai Pancasila, karena hal tersebut bukan tugas guru saja. Berikut adalah daftar pustaka yang saya ambil. Sekian hasil presentasi saya. Terima kasih atas perhatiannya.